Kami tak akan mengajarkan toleransi kepada orang Indonesia. Kami orang Timur Tengah lah yang belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang kepada orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dalam video kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ceramah singkat, potongan dari tausiahnya atau ceramahnya Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PBNU, yang saya kira ini penting sekali buat kita semua di Indonesia. Khususnya bagi mereka-mereka ini yang masih suka mengagung-agungkan tokoh ulama alumni Timur Tengah. Kita simak bersama-sama tausiah Kiai Haji Zulfa Mustafa, cuplikan pada saat beliau memberikan ceramah di NTB. Belum lama lah ya, sekitar 2 bulan yang lalu pada acara NU di sana. Beberapa waktu lalu datang kepada Abah Wapres. Abah Wapres cerita pada saya, utusan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar kebetulan Prof. Ahmad Thayyib adalah Ketua Majelis Hukama Muslimin. Datang menemui Abah Wapres, Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan itu beliau mengatakan, para ulama dari Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya, Bapak Wapres, Bapak Kiai, sekarang ini bukan zamannya orang Indonesia katanya belajar lagi Islam dari Timur Tengah, atau orang Indonesia merasa kecil minder sama ulama Timur Tengah. Tidak, justru sebaliknya. Sekarang ini zamannya kami dari Timur Tengah yang belajar dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena kami melihat justru Indonesia inilah negara yang sudah mengajarkan dan mengamalkan hidup toleran, berdampingan, dan penuh kasih sayang kepada masyarakat yang berbeda dengan mereka. Kami tak akan mengajarkan toleransi kepada orang Indonesia. Kami orang Timur Tengah lah yang belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang kepada orang Indonesia. Saudara, ini bayangkan orang Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka melihat di Timur Tengah itu, jangankan orang beda agama, satu agama, pilihan politik bisa bunuh-bunuhan. 3 tahun lalu, kurang lebih hampir 4 tahun, saya bertemu dengan Mufti Mesir, Syekh Syauqi Allam. Mesri ya, insyaallah, ya sini. Saya bertemu dengan Syekh Syauqi Allam. Saya undang Syekh Syauqi Allam ke Indonesia untuk menghadiri International Conference on Fatwa. Beliau tak bisa karena sedang menguji doktor muridnya di Azhar, tapi menyampaikan salam ya kepada Kiai Ma'ruf Amin. Tolong sampaikan salam kepada Abah Wapres. Saudara, lalu saya dari Mesir, saya ke Sinai, lalu saya ke Aqsa. Di Mesir yang dikenal sebagai kiblat ilmu, orang Mesir selalu mengatakan qum fi famid dunya wa hayyil azhar. Itu syairnya orang Mesir. Anda ini sedang berada di mulut dunia, mulut ilmu. Tapi Mesir dalam bab toleransi belajar ke kita. Ngaji tafsir boleh jadi orang Indonesia belajar tafsir ke Mesir. Belajar fikih boleh jadi orang Indonesia belajar ke ulama Mesir. Tapi belajar tentang toleransi atau tentang toleransi, kata mereka ulama Mesir, kami orang Mesir yang harus belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang dengan Indonesia. Dan Indonesia itu, kalau bicara Indonesia, umat Islam Indonesia, maka harus kita garis bawahi, Indonesia itu muslim jumlahnya 240 juta.
Dari 240 juta, ya, separuhnya semua mengaku sebagai warga NU. Jadi kalau Indonesia terkenal dengan kesantunannya, itu berarti secara umum seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, Muslim Indonesia dikenal kesantunannya, berarti karena separuhnya adalah warga NU, berarti bapak-bapak ibu inilah yang membuat Islam Indonesia yang santun, yang ramah, yang toleran, terkenal di seluruh dunia. Alhamdulillah. Di Mesir, di Sinai Utara, orang sedang sholat Jumat, dilempari bom molotov. Yang melempari Muslim, sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Begitu yang sedang sholat Jumat keluar, ditembaki. Menembakinya sambil takbir, Allahu Akbar, dor, 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 di Sinai Utara. Meninggal 200 orang. Yang mati Muslim, yang membunuh Muslim. Gereja di Koptik di Mesir dibom. Di Indonesia alhamdulillah tidak. Pernah ada masuk paham-paham semacam ini, tapi tertolak karena mayoritas penduduk Indonesia berpegangan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ala Nahdlatul Ulama. Ini Pak. Indonesia tidak, NU tak akan pernah mengajarkan ini. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Tetapi ada sedikit yang ingin saya garis bawahi. Tadi di akhir Pak Kiai Zulfa mengatakan bahwa faham-faham yang suka mengebom, suka mengkafirkan orang lain di Indonesia tertolak. Ini mungkin perlu digarisbawahi ya Pak Kiai Zulfa Mustafa dan juga saudara-saudaraku semuanya. Bagi warga NU, ya, faham yang bersumberkan dari ideologi Salafi Wahabi ini, yang diimpor dari tanah gurun, paham radikal, yang suka sering-sering menelurkan generasi radikal dan teroris. Bagi warga NU, karena memiliki sanad keguruan, ngajinya yang sistematik, tertolak, yes. Tidak ada pintu masuk paham-paham ini di Jamiah Nahdlatul Ulama dan seluruh cabangnya. Tetapi belum tentu bagi warga NU perkotaan. Bagi warga-warga awam yang sama sekali tidak mengenal sistem pendidikan agama di Nahdlatul Ulama, paham-paham ini sangat rentan, sangat mudah menyusup ke sejumlah elemen pendidikan, elemen perkantoran, masjid-masjid kampus, dan lain sebagainya. Dan karena cara itulah, penyusupan itulah yang membuat hari ini banyak faham Salafi Wahabi takfiri berada di Indonesia. Banyaknya virus-virus Omikron yang masuk ke Indonesia ini yang membuat hari ini banyak sekali bertebaran ujaran hoax, kebencian, mengkafir-kafirkan sesama muslim, mensesat-sesatkan, membid'ah-bid'ahkan budaya yang ada di Nusantara, mengatakan wayang kulit haram, tidak boleh, tahlilan yasinan, peringatan maulid, peringatan tahun baru Hijriah, bid'ah, tidak ada acaranya. Itu semua disampaikan oleh ustadz-ustadz alumni Timur Tengah yang kurang ajar, yang mengimport paham radikalisme dari sana. Jadi tidak selamanya tertutup, Pak Kiai Zulfa, mohon maaf. Paham-paham ini sudah lama menyeruak, menerusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang membuat hari ini kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara terusik, terganggu. Faham-faham ini telah merusak Bhinneka Tunggal Ika cukup parah sejak utamanya pada Pilkada DKI 2017 yang lalu. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak, rusak gara-gara paham ini menelusup, masuk, mengotori, menginfiltrasi proses politik Pilkada DKI. Agama dipakai alat,
sesuka hatinya mengharamkan, mengkafirkan kelompok yang tidak sejalan pandangan politiknya, yang tidak nyoblos pilihan gubernurnya dianggap kafir, tidak boleh disolatkan di masjid yang mereka klaim, mayatnya diancam tidak disolatkan. Ini semua adalah paham-paham intoleransi, paham-paham radikalisme yang telah menyusup ke berbagai sendi di tanah air ini. Oleh karena itu kita tidak boleh ayem-ayem, tidak boleh tenang-tenang, kita tetap harus waspada, kita tetap harus bersama-sama menolak ajaran Salafi Wahabi ini. Baik secara individu maupun secara kelompok, dimanapun disampaikan. Demi apa? Demi melindungi bangsa dan negara ini agar tetap hidup berdampingan dengan rasa toleransi yang tinggi. Sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa ulama Timur Tengah hari ini belajar toleransi ke Indonesia. Sudah saatnya orang-orang ustadz-ustadz yang sok kemaki dari Timur Tengah itu menghentikan ceramah-ceramah Anda yang provokatif itu, yang suka membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan budaya di Nusantara ini. Kalau Anda meneruskan cara-cara seperti itu, Anda akan menantang perkara. Anda akan membangkitkan macan-macan Nusantara untuk memberangus kalian semua. Karena kita mencintai tanah air, mencintai bumi pertiwi, mencintai tanah air ini. Mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan, bagian dari ajaran agama, dan itu adalah jihad kita semua untuk mempertahankan Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.